Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu di Rusuk si ganteng. Ganteng nggak? Ganteng. Cakep. Udah begitu jomblo lagi jomblo. Makanya habis selesai ini dengerin Fox. Habis ini udah bawa pulang aja ke rumah lu. Boleh, boleh. Beliau ini memang putranya Pak Pria Ramadhani, mantan ketua Golkar yang lama. Dia punya adik Nia Ramadhani, pemain film Bawang Putih, Bawang Merah. Kalau saya pemain film juga Bawang Bombay ya. Memang keturunannya keturunan ganteng semua, cakep ganteng. Kalau kita ini banyak kan tanjakan, jadi ya kayak beginilah pas-pasan. Pak Yudhistira, saya sudah bicara sama kepala TU tadi, mohon izin Pak Pengelola. Pak Yudhistira punya konsep karena beliau adalah ketua pansus sampah. Jadi minggu depan kita akan cek karena sampahnya masih numpuk di ujung Pak. Jadi harus diselesaikan setelah dipilah. Kemudian dengan inisiator yang kemarin kita ketemu, mudah-mudahan bisa dicoba secara gratis dulu dari sumbangan dari Pak Yudhistira. Tepuk tangan dong. Nanti kita coba supaya sampahnya tidak numpuk. Bapak Ibu berbahagia, saya minta waktu hanya 5 menit saja, cepat supaya langsung bisa pulang ngeladenin orang rumah. Ibu, oh ya sekaligus nanti saya udah janji sama Kasatpol untuk bisa dampingin saya. Perda ini tentang pengelolaan sampah. Sampah itu macam-macam, ada padat, cair dan segala macam. Tetapi di dalam perda ini diajarkan untuk memilah sampah. Persoalannya bank sampah itu tidak bisa menyelesaikan sampah sisa. Kalau sampah kardus, sampah plastik, sampah kertas bisa diolah, bahkan menghasilkan ekonomi. Tetapi sampah softtek, sampah pempes itu nggak bisa diselesaikan. Jadi nanti ada alat yang bisa membakar itu semua, yang amdalnya bisa terjamin dengan baik dan tidak menghadirkan polusi. Bapak Ibu berbahagia, perda ini harus kita ikuti, kita taati karena perda ini perda DKI Jakarta. Jadi semua masyarakat yang ber-KTP Jakarta harus tunduk dan taat kepada peraturan ini. Paham ya Bu ya? Yang kedua, tadi saya sebutkan, sampah itu adalah sisa-sisa dari kegiatan hari-hari manusia. Ada sampah produksi rumah tangga, ada produksi industri, ada swalayan, ada rumah sakit yang memenuhi standar pengelolaan sampah. Jadi kalau ada rumah sakit amdalnya nggak benar, pasti di stop. Saya lanjut aja, selalu dibagi 3. Mudah-mudahan di sini sudah memilah. Jadi di rumah itu bisa memilah sampah dulu, baru kemudian dibuang atau disampaikan kepada TPA yang terdekat. Ada padat, cair, kemudian ada prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Zaman dulu, kalau bapak ibu orang tua kita menggunakan softtek, itu tidak lagi dari softtek beli. Karena siklus haidnya terganggu. Oleh karena itu zaman mak kita nggak pernah ada keputihan kok. Biasanya dari kain yang halus dirapiin, kemudian setelah digunakan dicuci bersih, dijemur, dipakai lagi, didaur ulang terus. Bahkan kadang-kadang taplak meja dipakai juga bisa. Nah, ada paradigma. Ada paradigma lama itu sampah dikumpulin dibakar, betul nggak? Sekarang nggak boleh lagi, sampah harus diolah melalui proses 3R tadi menjadi residu, menjadi uap, menjadi batu bara, bisa juga sisanya diangkut, diserahkan kepada TPA, tempat pembuangan sampah akhir. Tetapi Bantar Gebang sudah tidak bisa lagi menampung sampah. Gitu loh. Sunter juga terbatas. Oleh karena itu sampah Lupade ini harus diolah oleh Lupade juga. Iya. Jadi sampah yang kita hasilkan itu harus diolah sendiri oleh masyarakat, baru cakep.
Oleh karena itu, saya atas nama Pak Yudhistira selaku staf beliau, saya ingin rusun ini menjadi proyek pertama Kepala Pansus untuk pengelolaan sampah yang terbaik. Sebenarnya nih Bu, saya kasih tahu, hari ini di Istana Negara ada makan siang. Tapi kita cinta terhadap rusun ini. Tepuk tangan dong. Info aja, padahal kita nggak diundang memang enggak. Gue ngasih tahu dong berbagi info Pak, boleh? Gagak, emang siapa kita? Nah, dari produksi sampah yang 8.000 tadi disampaikan oleh Pak Yudhistira, satu hari itu 8.000 ton. 48% dihasilkan sampah rumah tangga. Dengerin. 8.000 ton itu 48%-nya dihasilkan dari sampah rumah tangga. Dulu Cakung seperti ini, sekarang alhamdulillah nggak ada rusun. Jadi kalian semua, Bapak Ibu semua, kita semua harus bersyukur menempati tempat gedung yang mewah seperti ini. Orang-orang kita dulu kayak begitu Bu, sumpah, tetangganya memang kanan dan kiri. Sekarang alhamdulillah kita tambah kanan kiri atas bawah ya. Tapi luar biasa, kayak apartemen. Oleh karena itu, Pok tinggal di mana? Alhamdulillah aku di apartemen gitu. Apartemen mana? Pik 2. Sono dong. Aloha. Wah, iya. Ya kan bisa aja Pak. Kalau orang berpikir Pik 2 itu di sono, tempatnya Aguan, TW. Nggak taunya Pik 2 Sumpek, enggak. Tapi enggak lah. Ini di Cakung dulu, di Rusun sono, no? Kemudian Pak Yudhistira datang, dapat 2 hari selesai sampahnya. Ini kadang-kadang kalau nggak ditampung, dari lubang-lubang pintu ini dilempar di Softtek, Pempes, bawah. Ini soal mental Bu, mentalitas kita. Tuh, anak-anak kita bisa seperti itu. Udah cemong, keseng lagi. Ini sampah juga, sampah masyarakat. Ayo, ayo. Sampah masyarakat. Adanya di kota sono. Makanya suami, nih saya tahu. Bapak-bapak ini cari duit udah pasrahin aja. Ma Allah, mudah-mudahan rezekinya banyak. Jangan usah lu tanya, Pak lagi di mana? Sama siapa? Ngapain? 3 tuh standar banget. Betul nggak Pak? Udah cari duit kita setengah mati masih ditanya, Pak, ayah lagi di mana? Sama siapa? Ngapain? Makanya sekarang karena nanya begitu mulu, yang tadinya my love, istriku, diganti mak lampir. Lo kalau nggak percaya lo buka itu hati suami lo. Ini juga sampah masyarakat, anak-anak muda main gitar di pojok-pojok, mabok, minum, taburan. Sampah masyarakat. Buat ibu-ibu nih, ini mulutnya sampah, mulutnya sampah. Ini juga sampah nih Bu, atasannya bener, bawahnya nggak bener. Woi, atasannya jilbab, bawahnya nggak bener pakai legging. Itu namanya atasan lupa mau bawahan. Nah ini juga tepuk tangan dong, ini warga rusun nih. Woi, warga rusun. Cakep-cakep gak? Ini juga warga rusun. Udah, kawan-kawan kita ketemu lagi, udah terlalu siang. Nanti kita jelasin soal sampah yang baik ya. Mudah-mudahan Pak Yudhistira sehat walafiat. Datang kemari ngasih sesuatu. Lo bisa bayar utang. Gue rasanya dohornya nggak kusuk nih. Ini dohor nggak kusuk. Sholatnya tadi nggak kusuk nih. Iya kan undangannya dari kemarin udah dikasih.
sholat subuhnya Allahu Akbar. Pak, lu kemana aja sih Pak, kok belum pulang? Anak lu kan mau sekolah, mau ini, mau itu segala macam. Sami Allahu liman hamidah. Untung ada undangan Pak Yudhistira, udah dapat duit. Gua tahu tuh pasti tuh. Kepikiran. Oh begini. Ada. Oke, kawan-kawan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.